beberapa K3S di Indonesia, ya dengan harga minyak naik ya tentunya nanti ICP pun akan naik dan produk-produk minyak atau crude-nya jadi dibeli dengan harga yang lebih tinggi, jadi revenue meningkat. Itu dari sisi upstream ya, dari sisi hulu. Tapi ingat bahwa kita hilir lebih besar lagi, ya beban subsidi menjadi naik ya. Kemudian di sisi lain lagi dari sisi para pengusaha pendukung perminyakan atau perusahaan-perusahaan jasa dan penjual supplier ya, atau punya perusahaan konstruksi begitu ya. Apapun biaya-biaya karena BBM meningkat, harganya naik ya, semua biaya naik. Iya. Kebutuhan pokok juga naik ya kan, bahan baku menjadi naik ya. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh kami di Aspermigas gitu. Jangan sampai ya kontrak sudah berjalan ya kan, sudah ditandatangani, belum tereksekusi, giliran kita mau mengeksekusi semua bahan-bahan baku sudah naik, biaya-biaya sudah naik begitu. Akhirnya hitung-hitungan waktu kita ikut lelang dan kita dimenangkan menjadi di luar perhitungan dari yang sebelumnya begitu. Itu yang harus kita antisipasi. Ada up lagi costnya berarti ya. Itu yang nanti akan kita bicarakan. Biasanya para vendor atau kontraktor akan menyampaikan itu kepada pemegang pekerjaan, minta apakah adendum kah ataukah penyesuaian harga unit price kah, atau juga misalkan kalau itu kita dihitung mana komponen yang import, mana komponen yang dalam negeri. Mungkin komponen dalam negeri juga bisa lebih ditekan. Tapi ingat bahwa selain masalah harga-harga naik, kurs dolar juga naik. Iya, benar. Sementara kita juga punya kendala bahwa sudah banyak sekali kontrak-kontrak dengan perminyakan di Indonesia itu dicatatkan dalam bentuk rupiah, kan gitu. Ya kan. Kalau berkontrak, nilai kontraknya dalam bentuk rupiah sementara kurs dolarnya menjadi naik begitu, itu menjadi rugi yang kita berkontrak dengan rupiah gitu kan. Artinya proyek-proyek yang 2026 ini yang masih sesuai rencana sampai 2 minggu kondisi ini kan masih shocking di bulan sebulan yang lalu saja harga crude price kita masih sekitar 60-an Pak. Ya 65, 67 ya begitu. Tapi begitu naik sekarang udah 90 kan dalam waktu hanya 2-3 mungkin 1 minggu terakhir atau hampir 10 hari terakhir kan. Katanya Donald Trump perang tidak akan lebih dari 6 hari begitu. Rupanya ini udah lewat 1 minggu kan begitu. Jadi ya itulah yang kita tidak inginkan, ini berlarut-larut ya. Kita harapkan ya para pemimpin negara-negara yang berkonflik itu berpikir lebih jernih lah, bahwa apapun kalau mau kalah dan menang itu lebih banyak pihak-pihak lain yang dirugikan, masyarakat ya, yang penduduk-penduduk baik di Iran maupun di Israel kan itu menjadi korban juga ya. Betul. Bahkan negara-negara terlalu kena ya kan, Doha, Qatar. Kemudian di Dubai yang negaranya selama ini begitu merasa secure, tenang, aman, tiba-tiba mereka menjadi kena macam ya. Itu kan pasti efeknya jadi tidak baik lah begitu. Tapi kemarin juga kan baru-baru ini ya Presiden Putin juga sempat ngomong kan kalau misalkan perang di situ akan penutupan Selat Hormuz sendiri akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Nah mungkin kalau misalkan Asperindo sendiri untuk menghadapi kejadian yang mungkin agak lebih panjang dibandingkan sebelum kejadian-kejadian sebelumnya, udah ada mitigasi belum untuk menyiapkan? Terus terang kami belum ya. Belum. Tapi yang kalau ada adalah ya kami juga dengan para anggota belum bertemu, makan baru mungkin setelah Lebaran lah gitu. Kita akan ada pertemuan dengan para anggota ya. Yang ada kita koordinasi lewat WA chatting apa segala macam. Ini gimana nih? Wah ini begini ya itu. Tapi secara kita konsolidasi internal bagaimana sikap kita bersama-sama, karena permasalahannya menjadi berbeda-beda setiap jenis usaha yang ada di migas nasional ini. Saya bilang tadi kalau para K3S itu senang dia dengan harga tinggi, iya kan. Tapi para vendor, para kontraktor, waduh semangat ini ngebor ya Pak? Mestinya itu akan menjadi dari sisi investasi upstream ya, itu akan menjadi pemicu peningkatan investasi. Karena wah ini lagi bagus minyak nih, kita ngebor lagi, kita genjot produksi kita. Mumpung lagi naik ya kita naikkan juga produksinya, itu akan menguntungkan ya. Begitu. Tapi ada rencana nggak sih dari Aspermigas sendiri terkait dengan tadi kan sempat disampaikan juga kalau untuk ada rencana menaikkan lifting juga kah, atau hanya sebatas ya udah kita
wait and see dulu nih gitu. Kalau menaikkan produksi saya kira itu semua sudah digembor di push, didorong terus oleh pemerintah, oleh SKK Migas. Bahkan kita tahu kan hampir sekarang tuh setiap hari tuh saya dapat berita-berita baik tuh dari SKK bahwa ada hasil walkover, hasil side track. Iya. Tidak hanya temuan, Pak, bahwa sumur-sumur lama yang sudah cukup lama, sudah cukup tua, ternyata dilakukan upaya-upaya lanjutan memberikan kontribusi produksi yang meningkat secara signifikan. Kayak kemarin kayak Banyu Urip gitu ya. Kemudian ada lagi side track di apa kemarin tuh. Kemudian di banyak sekali upaya-upaya tambahan yang Mahakam kalau nggak salah terakhir yang PHI itu. Ya banyak sekali. Saya lihat hampir seminggu berapa 2-3 kali itu saya dapat berita bagus gitu. Betul. Oh, peningkatan produksi, peningkatan ini. Nah, itu sebenarnya bagus. Apalagi momentum harga minyak baik ini membuat para investor ya, pelaku produser minyak itu menjadi lebih bersemangat untuk meningkatkan produksi. Tapi ingat, menggenjot produksi saja semata-mata genjot terus itu tidak terlalu baik. Yang paling bagus adalah mengoptimalkan produksi supaya kita bisa lifetime production kita bisa panjang. Ya, Kalau digenjot sekarang gitu ya, dipaksakan mumpung harga tinggi gitu, tapi nanti reservoirnya damage. Pada saat reservoir damage itu malah langsung depleted, kadar airnya meningkat, minyaknya dropnya turun drastis. Itu juga menjadi nggak baik. Jadi secara teknis mesti diperhatikan juga ya, pertimbangan Iya, ya. ya. Tapi Di dalam optimis Pak, dunia perminyakan pasti itu harus diterapkan ya. Bagaimana optimalisasi produksi supaya kita memang mungkinlah kalau optimalnya kita kalah di angka katakanlah 20.000 barrel per hari misalkan begitu ya. Stabil. Hariannya naik, naikinlah 22, gitu. Tapi jangan naikin jadi 40. Gitu loh. Perlahan ya, bertahap Kalau gitu digenjot malah nanti reservoirnya rusak. Ataupun banyak hal lah terlalu yang dipaksakan juga nggak baik. Jadi kita cari yang di angka optimum, mumpung naikin dikit deh. Itu juga kalaupun ditetap sebagai stabil aja toh kita sudah dapat bahasanya kita sebut sebagai windfall profit ya. Rezeki nomplok lah gitu, mumpung harga minyak lagi naik begitu. Tapi kalau dinaikin lagi lebih naik lagi. Tapi jangan terlalu genjot nanti, Bang. Repotnya nanti pada saat kita mulai drop produksi turun, harga minyak kembali turun. Ruginya banyak. Ruginya banyak lagi. Jadi dalam hal ada state of the art-nya lah bagaimana menjaga tingkat produksi perminyakan Indonesia. Yang sejalan dengan yang sejalan dengan upaya-upaya investasinya. Gitu. Jangan cuma sekedar menggenjot, tapi kita setelah mendapatkan keuntungan, sebagian dari keuntungan itu ayo kita pakai buat investasi untuk melakukan eksplorasi. Iya. Tapi secara umum dengan target APBN di 610.000 ya tahun ini ya APBN. Dari Asper Migas sendiri ada pandangan nggak? Karena ini kan naik sekitar 5 ribuan ya dari banding. Iya. Sebetulnya gini, kita lihat dulu di catatan tahun lalu. Tahun lalu kita sangat senang ya, gembira. Beberapa tahun, hampir 10 tahun lebih ya, kita selalu tidak terpenuhi target APBN.